There's not much to do when all I can is thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agustina, NIM 19003078 akan mengoverview form asesmen pengembangan gerak berdasarkan sumber yang telah saya dapatkan. Yang pertama, sumber form asesmen pengembangan gerak yang telah saya dapatkan yaitu dari skripsi Isti Nurhidayati yang berjudul Evaluasi Program Asesmen bagi Anak Tunadaksa di Sekolah Luar Biasa Ganda Raya Ananda yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikannya. Selanjutnya yaitu kegunaan. Kegunaan dari asesmen pengembangan gerak ini yaitu untuk mengevaluasi program asesmen bagi anak tunadaksa dengan melihat kesenjangan antara kondisi lapangan dan kriteria para ahli, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak tunadaksa. Juga upaya mengenal identitas anak, keluarga, dan karakteristik lain yang berhubungan dengan kemampuan dan ketidakmampuan anak tersebut. Selanjutnya, dengan hasil asesmen ini dapat membuat keputusan di mana anak ditempatkan program pendidikannya dan mengembangkan program pengajaran individualnya. Yang ketiga, itu metode atau cara. Metode yang digunakan yaitu ada 3, berupa metode observasi atau pengamatan, metode wawancara, dan metode tes. Metode observasi kali ini yaitu mengamati, melihat apakah sasaran mampu atau tidak mampu terhadap suatu gerak yang akan dilakukan atau dilatihkan kepadanya, dan dibina serta proses apa yang tidak bisa dilakukannya. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengadakan asesmen di mana akan mendapatkan keterangan dan informasi yang valid dan benar adanya. Yang ketiga, metode tes. Metode tes dilakukan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi yang kemudian dianalisis secara intensif terhadap latar belakang keadaan atau gejala agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha pembinaan maupun penyusunan program edukasi berikutnya. Nah, selanjutnya uji keterpakaan form asesmen yaitu melaksanakan form asesmen ini pada seorang subjek atau anak. Berikut videonya. Baiklah, saya akan mempraktikkan instrumen pertama yaitu apakah anggota gerak pada tubuhnya kaku. Saya akan mempraktikkan pada pergelangan tangannya. Sekarang coba nafal seperti ini. Pelan-pelan. Baiklah. Instrumen yang kedua yaitu jari tangan kaku sulit untuk menggenggam. Coba novel genggam ini. Lebih dieratkan lagi. Lebih lagi. Lebih dieratkan lagi. Nampaknya jarinya kesulitan untuk menggenggam. Yang kedua, coba berdiri. Selanjutnya hasil. Dari uji keterpakaan form asesmen yang dilaksanakan pada seorang anak yang sudah dilakukan, mendapatkan hasil yaitu pada pelaksanaan program asesmen terdapat beberapa aspek yang sudah memenuhi kriteria, yaitu berupa model asesmen dan metode asesmen yang baik. Yang kedua, sarana dan prasarana sudah lumayan baik, tetapi masih ada yang kurang memenuhi kriteria. Yang ketiga, pada tes asesmen pada anak, motorik halus anak kurang baik, yaitu jari tangan kaku dan sulit untuk menggenggam dan kesulitan pada saat berdiri. Yang kelima, urgensi kenapa saya memilih form tersebut, yaitu karena dari yang saya lihat, sumber yang saya dapatkan ini pelaksanaan asesmen jelas dan detail, teknik, metode, dan model asesmen teratur dan terprogram, walaupun kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan atau yang harus diperbaiki lainnya. Namun kegiatan evaluasi yang dilakukan sudah cukup memadai untuk dilakukan. Selanjutnya itu keuntungan dan kendala. Pada keuntungannya, form pengembangan asesmen gerak ini, evaluasi program asesmen bagi anak tunadaksa dapat dilihat kesenjangan antara kondisi lapangan dengan kriteria dari para ahli, serta model asesmen pun jelas hingga dapat dijadikan sumber untuk bahan ajaran atau pembinaan kepada anak tunadaksa nantinya. Sedangkan pada kendalanya, sarana dan prasarana yang saya sediakan kurang memenuhi kriteria, yaitu ruangan asesmen sempit dan kurang pencahayaan. Instrumen yang digunakan pun belum spesifik. Penggunaan bahasa yang saya katakan kurang mengeksplorasi anak, dan media yang saya gunakan
kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembagian waktu saya yang kurang efektif, pengetahuan yang kurang, dan tidak didampingi oleh ahli lain yang lebih paham dari saya. Serta kendala lainnya yaitu tidak terlaksananya metode wawancara. Dikarenakan kesibukan orang tua yang tidak bisa saya paksakan untuk meminta waktu senggang, sehingga data dan hasil yang saya dapatkan hanya berdasarkan uji terhadap anak saja. Sekianlah laporan asesmen pengembangan gerak yang saya dapatkan dari forum asesmen Isti Nur Hidayati.